Ya, terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta Jak TV. Baik, kami lanjutkan perbincangan pada malam hari ini mengenai transportasi Jakarta. Tadi di segmen yang sebelumnya, kami telah membahas mengenai jalur sepeda yang sudah mulai diberlakukan mulai hari ini dan akan ada penegakan hukum terkait dengan pelanggaran penggunaan jalur sepeda di kota Jakarta. Baik, tadi menarik sampai disampaikan oleh Bang Ajas Tigor ya, bahwa harus ada konsistensi nih dari pinggir begitu. Nah, kadang-kadang itu sudah hanya ada di tengah saja nih Pak ya. Padahal justru orang-orang bermukim itu dari pinggir kota gitu, yang justru mungkin mereka sebetulnya ingin bersepeda, namun mau tidak mau harus mix commuting nih. Jadi naik bis dulu atau mungkin naik apa dulu, baru nanti di sepeda di tengah kota. Harusnya difasilitasi juga. Nah, seperti itu, Pak Bambang. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Tigor memang demikian ya. Jadi memang kalau sepeda itu diberikan jalur khusus, memang juga jalur khusus itu juga harus betul-betul aman banget ya, dari ujung sampai misalnya dia keluar dari rumah. Keluar dari rumah terus kemudian sampai ke tepi jalan itu sampai dengan tujuan yang dia tuju itu semuanya aman itu, sehingga dari situ itu sudah tidak terpikirkan terusan. Saya setuju dengan Bang Tigor, itu memang harus terusan ya BangTigor ya. Harus pemilihan lokasi titik jalur sepeda tersebut tidak hanya di tengah kota ya. Betul. Jadi kan sudah disurvei sebenarnya kan. Pemerintah DKI sudah mensurvei nih kira-kira siapa saja yang akan naik sepeda dari mana itu, sisi mana aja, titik mana dari wilayah 5 wilayah kan, apakah dari Bekasi, apakah dari DKI sendiri, wilayah DKI, kemudian mereka itu akan keluar dari rumah, sudah titik tertentu itu sudah bus sampai ke tempat tujuan, misalnya di kota atau di mana itu jejaringnya jelas ya, Bang Tigor. Oke, sekarang memang ini masalah jejaring menjadi masalah yang lumayan perhatian kita begitu ya, karena memang sampai sekarang belum banyak orang mau berpindah ke transportasi umum karena tadi ya masalah jejaring nih. Mungkin dari rumahnya itu masih belum ada, mungkin sudah ada banyak pengumpan sebetulnya, tapi namun demikian belum sampai ke titik-titik pemukiman nih Pak Bambang nih. Jadi begini, kebijakan itu kan harus jelas target grupnya itu siapa. Kan tidak semuanya, mungkin kan komunitas sepeda yang sudah terbiasa sepeda itu ya, itu ada effort untuk bisa ingin bahwa mereka itu ke kantor, ke tempat tujuan naik sepeda itu enak. Nah target grupnya itu apakah yang penggemar sepeda ataukah seluruh masyarakat semua yang mau berpindah naik sepeda begitu ya? Ya itu kan udah ada survei, sudah ada ya, misalnya OD survei itu originate destinasinya itu kan harus jelas bahwa diketahui Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan sebagainya, itu siapa saja penduduk yang akan bersepeda itu udah harus disurvei. Nah, target nih Bang Tigor nih, artinya nih targetnya masih harusnya sudah tahu begitu ya, bukan hanya asal menentukan titiknya di sini begitu kan, untuk jadi ada jalur sepeda, tapi ternyata malah kosong dan digunakan oleh kendaraan bermotor akhirnya. Nah, iya. Betul, jadi ya tadi yang Pak Bambang bilang, artinya memang harus ada survei yang jelas targetnya gitu kan, targetnya. Nah sehingga nanti kebijakan yang dibangun itu tepat sasaran. Nah itu satu. Kedua, saya melihat juga ini sektor yang lain belum begitu mendukung untuk supaya orang nyaman pakai sepeda. Nah ini lagi-lagi belajar dari kota negara lain gitu ya. Pengguna sepeda ini bisa bawa sepedanya naik bus, ada tempatnya ditaruh. Bisa juga kereta gerbongnya tuh gerbong sepedanya khusus. Jadi misalnya nih orang Bogor gitu ya, dia bisa bawa sepeda dari Bogor, nanti ada gerbong untuk sepeda. Nah misalnya mau turun di mana? Turun di Tebet, kantornya di sekitar sini misalnya, ya Tamrin. Kan tinggal goes aja dari Tebet ke sini, turun Tebet, sepedanya ambil. Nah, harus ada seperti itu juga Mbak Sela, ada dukungan. Ya, akses itu supaya lebih bisa dijangkau oleh pengguna sepeda. Jadi, selain memang dia tadi jalannya jangan sampai putus, kedua, dia harus aman, nyaman, ketiga, dia harus bisa diakses dengan mudah. Nah, itu yang penting. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Kadisub waktu itu di sini kita bahas juga mengenai jalur sepeda nih, Pak Bambang dan juga Bang Tigor, bahwa mereka juga ingin
akan mengeluarkan peraturan kepada gedung-gedung supaya menyediakan Betul. ruang ganti baju maupun ruang shower maupun juga parkiran sepeda Parkiran begitu sepeda, ya. itu Karena penting. sekarang kita juga agak bingung kalau masuk kantor yang agak bagus begitu ya, tidak ada tempat untuk parkir, malah nanti diusir satpam begitu ya. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kembali ke pertanyaan saya ke awal. Ya, kita pindah bukan hanya masalah sepeda, tapi juga masalah transportasi di DKI Jakarta nih yang sebetulnya sudah banyak variannya begitu ya. Tapi tampaknya juga kemacetan masih luar biasa nih seperti hari ini yang terjadi. Nah, ini tampaknya masyarakat juga belum sepenuhnya mau pindah ke transportasi umum, Pak Bambang. Ya, jadi memang itu kan ketika masyarakat itu masih senang pakai kendaraan pribadi, nyaman. Iya. Dan transportasi publik itu juga tidak senyaman yang dia nikmati, itu tetap di situ datanya ada nih bahwa bagaimana yang tadinya misalnya 49% itu naik transportasi publik terus turun menjadi 19%. Nah, turunnya 30% sendiri itu tentunya kalau kita analisa data bagaimana maksudnya, Pak? 49% itu kan tadinya kan mengikut naik kendaraan umum. Terus begitu didata 19% turun. Nah, 30%-nya kan pasti mungkin yang biasa naik kendaraan umum terus kemudian beli mobil. Iya. Nah, di situ ya. Nah, satu itu. Yang kedua kaitannya dengan perbandingan yang sangat timpang. 1%, Bang Tigor paham itu, 1% perpanjangan jalan di DKI. Iya. Tetapi pertumbuhan kendaraan 10%, iya, 11%. Nah, ini kan harus di stop. Nah, ini kan jalan keluarnya kan bagaimana pemerintah, terutama pemerintah pusat, mengerem laju pertumbuhan kendaraan bermotor itu yang 11% paling nggak ditekan 5%. Nah, ini kebijakan ini memang kebijakan politik. Artinya apa? Karena kan Kementerian Perhubungan, Perindustrian, dan juga Perdagangan, bagaimana sama-sama 11% itu diturunkan sehingga tidak lagi terjadi ini data tahun 2019 loh itu, yang 49% yang tadinya naik umum turun menjadi 19, 30%-nya tentunya dugaan kita adalah apa? Ya mungkin beli mobil, ya Bang Tigor ya, beli mobil, beli motor ya. Beli motor. Murah, meriah, sudah akhirnya memadati itu, sehingga walaupun orang padat naik kendaraan di situ, toh juga angkutan umum luar biasa penuhnya. Ada data juga komuter per hari 1,4 juta, gitu. Terus kemudian Transjakarta 800.000. Artinya penggunanya, kan betapa luar biasa. Kita memang jarang sekali melihat Transjakarta kosong sih memang ya. Apalagi pas jam-jam sibuk seperti ini yang mengarah ke luar Jakarta begitu. Ya, artinya memang Bang Tigor bahwa transportasi umum belum menjadi pilihan utama ya, karena masyarakat masih mencoba untuk tadi kembali lagi ke transportasi pribadi. Ya karena memang gini Mbak Sela, tingkat ketergantungan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya itu tinggi sekali kepada penggunaan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena sudah terlampau lama gitu ya. Jakarta ini macet. Masalah utama di Jakarta ini kan macet. Kenapa macet? Karena memang orang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Kenapa lebih suka menggunakan kendaraan pribadi? Karena angkutan umumnya dulu kan belum nyaman. Sekarang udah nyaman nih. Sebetulnya sudah nyaman. Sudah nyaman, sudah AC semua. Ya kan? Sudah bagus nih. Nah, apa sih persoalannya kok belum jadi pilihan gitu kan? Akses. Gitu. Jadi menjangkau ke angkutan umum massal nih masih butuh tambahan yang lain. Misalnya kalau saya mau naik komuter lain gitu ya. Dari rumah saya tuh ke stasiun Manggarai. Angkutan umumnya nggak ada. Saya terpaksa naik ojek online. Baru ke stasiun Manggarai, naik komuter lain. Begitu turun misalnya turun di mana? Di Gondang Dia misalnya atau di Juanda gitu misalnya. Nanti dari situ saya mau tujuannya misalnya mau ke pengadilan nih, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sekarang lagi numpang di Gajah Mada, Gajah Mada. Itu angkutannya nggak ada, naik ojek online lagi. Nah ini soal akses. Jadi gini, itu yang membuat orang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Nah, lalu harusnya gimana? Ya harusnya sistem layanan angkutan umum ini harus dia senyaman ketika kita menggunakan kendaraan pribadi. Kedua apa?
dia seakses, semudah ketika kita menggunakan kendaraan pribadi. Iya. Nah, coba aja lihat buktinya apa. Angkutan online itu jadi pilihan sekarang. Kenapa? Dia gampang. Gampang dan mudah Saya didapat. bisa mau ya. pulang nih, bisa aja tinggal ngorder dari sini, nggak perlu melambai di pinggir jalan. Nah, itu gambarannya. Nah, jadi memang betul. Ini kita harus tekan nih ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Apa tadi diperbaiki aksesnya Iya. angkutan umum massal. Kan kalau kita lihat kita udah punya komuter lain, kita sudah punya MRT yang baru. Ya. 1 Desember LRT Akan mulai beroperasi ya. udah mulai beroperasi dengan tarif Rp5.000. Transjakartanya udah 250 rute sekarang. Gila kan? Masif. Nah, ada lagi Jaklingko sekarang. Ya, tambah lagi sepeda. Harusnya ini bisa menjadi alternatif yang menarik buat masyarakat. Tapi soalnya apa? Kok belum juga? Iya. Ya, masih rendah penggunaan angkutan umum ini. Jadi memang harus dikendalikan nih. Menggunakan kendaraan pribadi itu harus apa? Harus dibuat mahal, Oke. dibuat sulit. Nah, caranya Gitu loh. bagaimana? Kita nanti akan bahas dengan Pak Bambang. Mungkin ada alternatif yang akan disampaikan. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.